Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that. For this video, I'm so happy right now because I wanna explain to all of you about my international journal. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, khusus di video ini saya tidak membuat Q&A dan lain-lain, melainkan di sini saya ingin menjelaskan jurnal internasional saya yang telah terverifikasi sebagai pengganti tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia 2. For this time, langsung saja kita ke jurnal yang akan saya explain kepada Anda semua. The title of my journal is Analyzing the Impact of IS Support on Recruitment Process. Nah, jadi di sini menganalisis dampak dukungan sistem informasi terhadap proses rekrutmen atau proses perekrutan. Nah, untuk mengeksplain jurnal kali ini, saya memiliki 6 poin untuk menjelaskannya. Langsung saja, poin yang pertama yaitu background atau latar belakang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rekrutmen. Rekrutmen is finding and assigning people. Jadi, rekrutmen itu menetapkan atau menentukan seseorang baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Jadi proses rekrutmen ini berfungsi yaitu untuk menentukan karyawan mana saja yang layak atau karyawan mana saja yang memiliki perspektif kerja yang tinggi atau high quality yang mampu bekerja di dalam perusahaan demi kemajuan perusahaan. Nah, disinilah pentingnya proses rekrutmen, apalagi dibantu dengan sistem informasi. Nah, jadi itulah latar belakang kenapa diperlukan proses rekrutmen di dalam suatu perusahaan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk merekrut atau memilih karyawan mana saja yang layak bekerja di dalam suatu perusahaan. Oke, the second point, yaitu research problem atau permasalahan dalam penelitian. Nah, di sini saya menemukan 3 masalah yang harus dipecahkan di dalam jurnal kali ini. Yang pertama, yaitu apa tujuan dari rekrutmen itu sendiri. Yang kedua, bagaimana bentuk dukungan sistem informasi terhadap proses perekrutan atau proses rekrutmen. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh sistem informasi terhadap proses rekrutmen. Nah, jadi 3 masalah inilah yang ada di jurnal ini dan 3 masalah inilah yang harus kita pecahkan atau yang harus saya jelaskan kembali. Nah, poin yang ketiga yaitu literatur review. Jadi di sini saya akan menjelaskan ketiga masalah tadi atau menjelaskan 3 research problem yang sebelumnya. Yang pertama yaitu apa tujuan dari rekrutmen. Jadi bisa dibilang tujuan dari rekrutmen itu secara garis besar yaitu untuk menarik atau menetapkan atau merekrut karyawan mana saja yang layak atau karyawan mana saja yang memiliki high quality, yang memiliki perspektif terhadap perusahaan sehingga mampu memajukan suatu perusahaan atau karyawan mana saja yang layak diterima di dalam perusahaan sesuai dengan kriteria yang disediakan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu bagaimana bentuk dukungan sistem informasi terhadap proses perekrutan. Nah, yaitu dengan adanya sistem informasi maka akan lebih easy di dalam proses perekrutan atau secara tidak langsung sistem informasi ini menjadi instrumen secara tidak langsung untuk menarik pelamar yang telah memenuhi syarat atau telah memiliki kelayakan bekerja. Nah, jadi dengan adanya sistem informasi maka proses perekrutan itu menjadi lebih mudah. Jadi intinya bentuk dukungannya selain sebagai pendukung dalam proses rekrutmen, sistem informasi juga berperan sebagai media dalam proses perekrutan. Nah, selanjutnya masalah yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh dukungan sistem informasi terhadap proses rekrutmen. Jadi sistem informasi ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan atau sangat berpengaruh terhadap proses perekrutan di dalam suatu perusahaan, terutama di bagian finansial, yang mana biasanya rekrutmen dilakukan dengan menggunakan
spanduk, dan lain-lain. Nah, sekarang dengan adanya sistem informasi, maka bisa saja pihak perusahaan memposting persyaratan untuk atau kriteria yang dibutuhkan perusahaan di website perusahaan. Jadi bisa menghemat spanduk, bisa menghemat waktu, pokoknya bisa menghemat secara keseluruhan dan tetap menjaga efisiensi perusahaan. Nah, selanjutnya poin nomor 4 yaitu research method atau metode penelitian. Nah, di dalam jurnal ini saya menemukan 2 metode penelitian di dalam proses rekrutmen. Yang pertama yaitu survei berbasis kuesioner. Nah, jadi perusahaan itu menyiapkan daftar pertanyaan, kemudian diposting ke website perusahaan. Nah, pihak pelamar cukup mengisi setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak perusahaan. Jadi survei ini tidak terlalu terperinci karena hanya menjawab pertanyaan secara umum saja. Selanjutnya metode yang kedua yaitu survei berbasis kualitatif. Nah, jadi survei ini merupakan lanjutan dari survei pertama. Jadi pihak perusahaan lebih tahu secara rinci bagaimana skill yang dimiliki oleh pelamar, sehingga perusahaan tahu mana karyawan yang layak atau mana karyawan yang high quality untuk direkrut untuk dijadikan sebagai karyawan di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi 2 metode inilah yang digunakan dalam proses rekrutmen menurut jurnal ini. Oke, the next point yaitu result atau hasil. Nah, hasil yang didapat dari proses rekrutmen yang mendapat bantuan sistem informasi itu sangat baik atau sangat menghemat segala hal, terutama bagian finansial. Contohnya, biasanya kan proses rekrutmen itu memposting spanduk dan lain-lain. Nah, itu semua membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Nah, sekarang dengan bantuan sistem informasi, maka proses rekrutmen itu menjadi lebih efisiensi, terutama di dalam finansial. Jadi tidak perlu menggunakan spanduk, cukup memposting persyaratan di website perusahaan, pihak pelamar langsung menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian waktu dalam proses perekrutan itu menjadi lebih singkat karena semuanya berbasis online. Jadi intinya hasil dari proses rekrutmen mendapat bantuan dari sistem informasi itu sangat bagus dan sangat memuaskan bagi pihak perusahaan dan juga bagi pihak pelamar. Oke, the last point is conclusion. Nah, jadi conclusionnya di sini, sistem informasi itu sangat perlu atau sangat dibutuhkan di dalam proses perekrutan di dalam suatu perusahaan. Buktinya telah dilakukan penelitian di perusahaan di Jerman yang mana satu perusahaan menggunakan sistem informasi dan satu perusahaan lainnya tidak menggunakan sistem informasi di dalam proses perekrutan. Maka terlihat secara signifikan perbedaan kedua perusahaan tersebut, baik dari segi finansial, segi tenaga, segi waktu yang digunakan dalam proses perekrutan. Nah, jadi itulah kesimpulan dari jurnal kali ini. Nah, mungkin itulah penjelasan dari saya pada video kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. And finally, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.